Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua siswa kelas 12, melalui tayangan video ini Bapak ingin jelaskan kembali mengenai materi yang pernah Bapak berikan pada tanggal 23 Januari, jadi di pertemuan pertama. Di sini ada beberapa contoh soal yang mungkin perlu untuk Bapak berikan penjelasan, karena dari beberapa kiriman tugas yang nyampai ke Bapak itu memang ada beberapa hal yang masih Bapak rasa kurang. Ya. Baik, kita coba lihat soalnya. Nah, ini kita lihat soalnya. Ya. Nah, di soal yang Bapak kirimkan minggu lalu ini tertulis di sini WT. Jadi pi sama dengan 150 sin WT. Seharusnya adalah pi sama dengan 150 sin 50 pi T. Nah, kemudian di sini juga ada kesalahan, tertulis dulu yang Bapak kirimkan adalah 5 sekon, harusnya adalah 5 milisekon. Nah, baik, kita coba lihat penyelesaiannya. Ya, diketahui persamaan pi sama dengan 150 dikali sin 50 pi T. Ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa lihat angka 150 ini adalah pi maksimum. Nah, kemudian di sini ada 50 pi. 50 pi adalah kecepatan sudut atau W. Ya. Jadi dari persamaan ini diketahui pi maksimum 150, kemudian kecepatan sudut W 50 pi. Nah, yang ditanya adalah pi maksimum, pi puncak, pi efektif, kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan pi saat T 5 milisekon. Baik, kita jawab. Lihat sekarang untuk pi maksimum jelas ya, sudah terlihat di sana 150. Kemudian pi puncak itu adalah 2 kali pi maksimum. Nah, di sini tertulis pi efektif harusnya pi max. Jadi pi puncak sama dengan 2 kali pi max. 2 kali 150 adalah 300 volt. Kemudian berikutnya pi efektif, kita sudah tahu persamaannya. Pi efektif adalah pi maksimum dibagi akar 2. Jadi 150 dibagi akar 2. Nah, ini Bapak rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dengan akar 2 dan penyebut juga dengan akar 2. Sehingga kita dapat 150 akar 2 per 2. Atau sama dengan 75 akar 2. Nah, berikutnya kecepatan sudut, ini pun sudah jelas tertulis di situ. Kecepatan sudutnya adalah 50 pi. Kemudian berikutnya untuk mencari frekuensi kita bisa pakai hubungan antara W dan F. W itu sama dengan 2 dikali pi F, sehingga F-nya adalah W dibagi 2 pi. W-nya kita udah tahu 50 pi. Jadi 50 pi dibagi 2 pi itu sama dengan 25. Jadi frekuensinya 25 Hz. Kemudian untuk mencari periode kita bisa pakai hubungan antara F dan T. F itu sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, sehingga kita bisa hitung T
T-nya adalah 1/25 atau sama dengan 0,04 sekon. Nah, kemudian berikutnya tegangan saat T 5 milisekon kita dapat cari dengan memasukkan nilai T sama dengan milisekon ke persamaan pi yang diketahui. Nah, kita coba masukkan pi sama dengan 150 dikali 50. Pi dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari mana ini? Dari sini. 5 milisekon itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 sekon. Sehingga kita dapat 150 sin 250 dikali 10 pangkat min 3 dikali V, atau 150 sin 0,25 pi. Nah, sekarang kita harus cari berapa nilai sinus 0,25 pi radian. Ya, silahkan kalian buka lagi buku matematik mengenai trigonometri. Ya, jadi nilai sinus 0,25 pi bisa kalian cari. Ya. Nah, di sini sudah diberikan nilai sin 0,25 pi adalah setengah akar 2. Sehingga pi saat T 5 milisekon adalah 75 akar 2. Nah, itu untuk yang contoh soal 1. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Ini. Nah, di sini disajikan sebuah alat ukur. Ini nama alat ukurnya adalah ampermeter. Ampermeter ini dipakai untuk mengukur tegangan AC. Nah, kita sudah tahu ya tegangan. Ini ampermeter. Ya. Kuat arus yang terbaca pada alat ukur ini adalah kuat arus efektif. Nah, dari alat ukur ini kita coba lihat. Ya. Ini ada jarum. Ya, angka yang ditunjukkan oleh jarum ini adalah 20. Ya. Kemudian ini adalah skala maksimumnya 50. Kemudian ini ada batas ukur alat. Ya, batas ukur alat ini batas maksimumnya adalah 5 ampere. Yang ditanya I efektif. Nah, kemudian ditanya lagi I maksimum. Nah, kuat arus terukur oleh ampermeter AC adalah kuat arus efektif. Sehingga arus efektifnya adalah 20 tadi dibagi 50 dikali 5. Jadi skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur maksimum. Jadi kita dapat I efektif 2 ampere. Nah, berikutnya mencari I maksimum. Nah, kita udah tahu ya di catatan kalian minggu kemarin bahwa I efektif ya ini sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Sehingga kalau ditanya berapa I maksimum sama dengan berarti dibalik I efektif dikali akar 2. Sehingga dari perhitungan kita tahu tadi I efektif 2. Jadi I maksimum 2 akar 2. Oke, jadi itu aja yang perlu mungkin Bapak berikan penjelasan lebih lanjut ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa lebih paham bagaimana menyelesaikan soal yang Bapak berikan di pertemuan awal tanggal 23 Januari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.